Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan. Jadi di video ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit terkait dengan 8 keterampilan mengajar bagi seorang guru. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan yang merupakan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bone. Dan video ini tentunya saya buat dengan bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan saya, khususnya di mata kuliah strategi pembelajaran. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, di sini merupakan kemampuan untuk menarik perhatian siswa di awal dan menyimpulkan inti materi di akhir pembelajaran agar siswa siap dan paham dengan materi yang telah diberikan. Nah, salah satu strategi ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan membuat siswa untuk siap dalam menjalani pembelajaran. Nah, seperti itu. Dan ini juga bertujuan untuk menyimpulkan materi selama proses pembelajaran itu telah berlangsung. Nah, terus yang kedua, keterampilan menjelaskan. Nah, ini merupakan salah satu kemampuan untuk menyajikan informasi atau materi secara lisan yang sistematis, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Ya. Dan strategi ini juga bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep dan mengurangi kesalahpahaman. Nah, terus yang ketiga, ada yang namanya keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan kemampuan untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan baik tingkat dasar maupun lanjut untuk merangsang pola pikir kritis bagi siswa dan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai pembelajaran yang telah diberikan. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa sejauh mana siswa memahami materi yang dipelajari. Ya, seperti itu. Dan yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Nah, ini merupakan kemampuan untuk merespon positif perilaku siswa, seperti memberikan pujian atau reward untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif mereka di kelas. Dan ini bertujuan juga untuk meningkatkan motivasi belajar, menumbuhkan rasa percaya diri di dalam kelas agar siswa lainnya juga ikut lebih aktif di dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Nah, ini merupakan salah satu keterampilan atau kemampuan untuk menggunakan berbagai metode media dan gaya interaksi untuk menghilangkan kebosanan dan menjaga antusiasme siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Nah, ini juga bertujuan untuk menghindari kebosanan siswa ya tentunya, dan menjaga perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Nah, ini merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting untuk guru. Nah, karena dengan keterampilan mengelola kelas ini, guru dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal serta mengatasi gangguan atau konflik yang ada di dalam kelas yang ada pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, seperti itu. Nah, dan keterampilan ini tentunya bertujuan untuk menjaga ketertiban di dalam kelas, khususnya pada saat jam pembelajaran berlangsung, ya kan. Dan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, seperti itu. Dan yang ketujuh ini itu merupakan keterampilan membimbing diskusi ya, teman-teman. Keterampilan membimbing diskusi ataupun kelompok kecil. Nah, dengan ini keterampilan ini atau kemampuan ini memfasilitasi pertukaran ide, gagasan atau pemecahan masalah antar siswa secara terarah dalam sebuah kelompok kecil. Nah, ini keterampilan ini bertujuan melatih kerjasama antar siswa dalam kelompok ya. Pada saat kerja kelompok, di situ siswa bisa berpartisipasi aktif dan tentunya melatih kerjasama antara siswa ya, seperti itu. Dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir itu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah,
Kemampuan ini itu melayani kebutuhan belajar siswa secara spesifik atau secara detail dengan pendekatan personal, baik untuk siswa yang tertinggal maupun yang cepat menangkap pembelajaran. Nah, jadi biasanya ada juga siswa yang cepat menangkap pembelajaran dan ada juga siswa yang lelet atau lama dalam menangkap sebuah konsep dalam pembelajarannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dengan ini dengan pendekatan ini atau dengan keterampilan ini kita bisa mengejarkan siswa yang tertinggal dalam memahami konsep pembelajarannya, seperti itu. Dan tentunya keterampilan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, baik itu yang tertinggal ataupun yang belum memahami konsep itu, ya, seperti itu, ya kan. Dan tujuan ini juga bertujuan untuk keterampilan ini juga bertujuan untuk membantu siswa ya dalam mengalami kesulitan belajar dalam kelas. Nah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai kemampuan atau 8 keterampilan mengajar di dalam kelas. Nah, ini merupakan 8 keterampilan yang betul-betul sangat dibutuhkan dalam mengajar atau dibutuhkan oleh seorang pendidik atau guru dalam mengajar ya kan. Nah, dengan menguasai 8 keterampilan mengajar ini, tentunya proses pembelajaran atau aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung di dalam kelas itu insya Allah akan lebih tersusun atau terstruktur secara sistematis. Nah, dengan itu pembelajaran di dalam kelas insya Allah akan berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran akan tercapai dan ya seperti itulah. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, tentunya bagi seorang pendidik atau guru ya tentunya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.